أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan ujian munakasah pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Triani Adelina SPTMP selaku Ketua Ujian Munakasah. Yang saya hormati Ibu Insinyur Eniza Saleh MS selaku pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Irda Mirdayati SPI MSI selaku pembimbing dua saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Hewan Rami Febrianti MSC selaku pemuji satu saya. Dan saya hormati Ibu Dr. Dewi Febrina SPTMP selaku pemuji dua saya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memaparkan isi skripsi saya yang berjudul Kualitas Kefir Susu Sapi, pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, dan total bakteri asam laktat dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella, hibiscus sabdarifalin pada konsentrasi yang berbeda. Adapun latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah susu merupakan produk hasil sekresi hewani yang sangat penting bagi manusia karena susu terdiri dari zat-zat yang penting bagi tubuh manusia seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Akan tetapi tidak semua masyarakat menyukai susu segar yang dikonsumsi secara langsung karena akan menimbulkan rasa mual dan bau yang tidak disenangi. Dan susu segar ini juga tidak cocok bagi penderita laktose intoleransi. Di sisi lain, susu segar juga sangat mudah mengalami kerusakan yang mengakibatkan kandungan gizi dalam susu menjadi berkurang. Kurangnya peminat susu jika dikonsumsi secara segar dan rentan mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan pengembangan inovasi agar susu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan menarik minat konsumen. Salah satu caranya dengan fermentasi susu. Adapun produk hasil fermentasi susu yaitu kefir. Kefir merupakan salah satu produk olahan susu yang diolah secara fermentasi dengan bantuan bakteri dan khamir. Penyajian susu dalam bentuk kefir mempunyai keistimewaan ketika dikonsumsi karena merupakan pangan fungsional yang sudah teruji klinis dan memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia. Produk kefir dapat dibuat dari bahan baku susu sapi, susu kambing, susu kerbau dengan penambahan bibit kefir. Kefir grain merupakan bibit kefir yang memiliki bentuk tak beraturan berukuran 2-3 mm dengan berwarna putih kekuningan. Di dalam kefir grain terdapat bakteri asam laktat dan khamir antara lain Lactobacillus lactis dan Lactobacillus kefirgranum, di mana bakteri ini berperan dalam pembentukan asam laktat. Menurut Aktas Mencalindi 2003 menyatakan kefir mengandung banyak mineral asam amino esensial yang dapat membantu memelihara fungsi tubuh. Kefir serupa dengan yogurt, akan tetapi kefir memiliki konsentrasi yang sedikit lebih cair dan gumpalan susunya lebih lembut. Selain itu, perbedaan antara kefir dan yogurt itu dalam cita rasa. Kefir memiliki cita rasa lebih asam, bergurih, dan beralkohol menurut Widodo 2002. Akan tetapi cita rasa serta tampilan yang kurang diminati oleh masyarakat menyebabkan kefir perlu dilakukan penganekaragaman cita rasa, penampilan, dan meningkatkan nilai gizi kefir dengan cara fortifikasi ekstrak bunga rosella. Rosella merupakan tanaman perdu atau semak yang berkhasiat. Di Indonesia, rosella ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena tanaman ini termasuk tanaman musiman. Kandungan yang terdapat pada rosella yaitu pigmen antosianin yang membentuk flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Dan pigmen ini juga membentuk warna merah pada kelopak rosella menurut Adam dan Andi 2011. Antioksidan pada rosella terdapat sebagai anti kanker karena adanya antioksidan sel-sel radikal bebas yang merusak inti sel dapat dihilangkan menurut Mariani dan Kristiani 2005. Menurut hasil dari beberapa penelitian, khasiat rosella antara lain untuk menurunkan asam urat,
hipertensi, diabetes mellitus, memperbaiki metabolisme tubuh, melangsingkan tubuh, menghambat sel kanker, menambah vitalitas, antibiotik, sedatif, tonik, dan menurunkan absorpsi alkohol menurut Rudy 2010. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka telah dilakukan penelitian tentang pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, dan total bulk kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella pada konsentrasi yang berbeda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, dan total bulk kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella pada konsentrasi yang berbeda. Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu menambah pengetahuan tentang pemanfaatan susu sapi yang dibuat menjadi kefir dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella. Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat berupa informasi produk kefir tersebut yang menjadi produk olahan yang berjual nilai tinggi. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu apakah fortifikasi ekstrak bunga rosella dengan konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh terhadap pH, aktivitas antioksidan, kadar protein, dan total bakteri asam laktat, serta dapat memenuhi standar SNI atau codek yang berlaku, dan manakah perlakuan yang terbaik dari pemberian ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan Desember 2019 di Laboratorium Teknologi Pasca Panen, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Sultan Syarif Hasim Riau, dan analisis dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas Riau. Adapun bahan dan alat dapat dilihat pada slide berikut. Untuk metode penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan metode rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuannya adalah penambahan ekstrak rosella pada pembuatan kefir yang terdiri atas 0% ekstrak rosella, 10% ekstrak rosella, 20% ekstrak rosella, dan 30% ekstrak rosella, di mana berat total kefir per perlakuan sebesar 100%. Adapun prosedur penelitian pembuatan ekstrak bunga rosella dapat dilihat pada slide berikut. Dan untuk prosedur pembuatan kefir dapat dilihat pada slide berikut. Variabel pengamatan yang diamati pada penelitian ini yaitu derajat keasaman pH, kadar protein, aktivitas antioksidan, serta analisis mikrobiologi yaitu total bakteri asam laktat atau BAL. Selanjutnya yaitu analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam, model matematis rancangan acak lengkap BAL menurut Steele and Torrey 1991 dengan rumus YIJ sama dengan mu tambah alpha is tambah epsilon IJ. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji duncang multiple rank test DMRT pada taraf 5% menurut Steele and Torrey 1992. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pH. Rata-rata pH kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella pada konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil analisis sidik ragam lampiran 1 menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak kelopak bunga rosella sampai 30% dalam pembuatan kefir susu sapi memberikan pengaruh sangat nyata. P kecil dari 0,01 menurunkan pH kefir. Rataan pH kefir susu sapi yang diberi ekstrak bunga rosella dengan fermentasi selama 24 jam untuk perlakuan P0, P1, P2, P3 berkisar 4,5 sampai 3,87. Rataan pH kefir yang diperoleh ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah dan Zubaidah 2016 bahwa selama penyimpangan terjadi penurunan kefir yang diberikan teh daun sirsa yang memiliki pH berkisar 3,84 sampai 4,54. Hasil uji DMRT didapatkan hasil perlakuan P0 tidak berbeda nyata dengan P1 namun berbeda nyata dengan P2 dan P3. Hal ini disebabkan karena tingkat penambahan ekstrak rosella tidak jauh berbeda dengan kontrol, sehingga tidak terjadi penurunan pH yang signifikan. Sementara pada perlakuan P1 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P2 dan P3, serta perlakuan P2 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P3. Hal ini menunjukkan
Seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak rosella, proses fermentasi juga mempengaruhi penurunan pH karena pada saat proses fermentasi, bakteri asam laktat mengalami peningkatan sehingga memberi kontribusi yang positif dalam penurunan pH. Penurunan pH pada perlakuan kefir dipengaruhi oleh ekstrak bunga rosella yang disebabkan karena kandungan asam yang terdapat pada ekstrak rosella yang tinggi sebesar 2,24 menurut Sihombing 2013. Nilai pH yang diperoleh mengalami penurunan sejalan dengan kenaikan konsentrasi ekstrak bunga rosella. Oleh sebab itu, kehadiran antioksidan yang terkandung dalam ekstrak rosella tidak menghalangi proses fermentasi yang terjadi hingga pada derajat tertentu, sehingga nilai pH yang dihasilkan masih berada di angka normal untuk pH susu fermentasi berkisar antara 3,65 sampai 4,40 menurut J tahun 2000. Selanjutnya yaitu aktivitas antioksidan. Kan hasil penelitian kefir susu sapi dengan fortifikasi dengan ekstrak bunga rosella, diketahui nilai aktivitas peredangan radikal bebas yang dinyatakan nilai IC50 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella menunjukkan bahwa kefir dengan perlakuan P3 memiliki nilai IC50 paling rendah dari perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa P3 memiliki aktivitas yang paling tinggi sehubungan dengan bertambahnya ekstrak rosella yang diberikan. Hal ini disebabkan karena penambahan bahan alami seperti rosella memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Menurut Prasetyani dalam Adawiyah dan kawan-kawan 2015, flavonoid berperan dalam memberikan rasa dan warna pada berbagai buah dan sayur. Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi dan penghambat pertumbuhan mikroba dan mencegah kanker. Berdasarkan uji DPPH serapan, fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi memberikan nilai IC yang berbeda. Kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella menghasilkan nilai 25,83 sampai 34,86. Pada masing-masing pengujian di atas menunjukkan terjadi peningkatan antioksidan seiring bertambahnya konsentrasi ekstrak bunga rosella hingga 30%. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Malo 2017 bahwa antioksidan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi sari buah naga sebanyak 20%. Aktivitas antioksidan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kefir ekstrak bunga rosella termasuk antioksidan dengan range sangat kuat karena nilai IC50 kurang dari 50 ppm. Selanjutnya yaitu kadar protein. Adapun rata-rata nilai kadar protein dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil analisis titik raga menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak bunga rosella sampai 30% dalam pembuatan kefir memberikan pengaruh yang sangat nyata meningkatkan kadar protein. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Harjanti 2013 di mana yogurt kacang merah dengan pemberian ekstrak bunga rosella berpengaruh terhadap kadar protein yogurt yaitu sebesar 4,69%, kadar protein tertinggi, dan 3,95% kadar protein terendah. Hasil uji lanjut DMRT didapatkan hasil perlakuan P2 berbeda nyata dengan perlakuan P0 dan P1. Hal ini diduga karena penambahan konsentrasi ekstrak rosella yang diberikan serta jumlah susu yang digunakan berbeda tiap perlakuan. Peningkatan kadar protein pada kefir ini juga disebabkan oleh kefir Grants sebagai inokulum serta waktu fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Rizkyati dan kawan-kawan 2019 bahwa kefir Grants mengandung 40-60% protein, sehingga meningkatnya jumlah mikroorganisme selama proses fermentasi, maka meningkatkan jumlah protein pada kefir susu sapi. Pada perlakuan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3. Total protein pada perlakuan P3 mengalami kenaikan karena penambahan ekstrak bunga rosella yang paling tinggi sebesar 30%. Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak bunga rosella yang diberikan,
kadar protein semakin meningkat. Menurut Astuti 2009, kadar protein susu yang difermentasi ditentukan oleh kualitas bahan dasarnya. Pada proses fermentasi, kadar protein bahan baku berperan dalam menstimulus pertumbuhan kefir grain dan pembentukan tekstur produk fermentasi, sehingga saat proses fermentasi membuat protein kefir lebih mudah untuk dicerna. Kadar protein yang dihasilkan pada penelitian ini masih berada pada angka standar yang ditetapkan oleh Codex STAN 243-2003, yaitu minimal 2,7%. Selanjutnya yaitu total bakteri asam laktat atau BAL. Pada penelitian ini, perhitungan jumlah bakteri asam laktat kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella menggunakan metode split plate count dengan 3 kali pengeceran, yaitu 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁶, dan 10⁻⁻⁷. Untuk hasil analisis jumlah total BAL dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa fortifikasi ekstrak bunga rosella pada kefir susu sapi dengan konsentrasi sampai 30% memberikan pengaruh yang nyata menurunkan total bakteri asam laktat. Namun, penurunan BAL masih dalam jumlah yang direkomendasikan oleh SNI tentang jumlah BAL dalam kefir, yaitu 10⁻⁷. Pada tabel 44 menunjukkan terjadinya penurunan total BAL seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak bunga rosella. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2015, di mana yogurt susu sapi dengan penambahan sari daun kelor mengalami penurunan jumlah bakteri asam laktat seiring dengan semakin tingginya konsentrasi sari daun kelor yang diberikan. Hasil uji DMRT didapatkan perlakuan P0 tidak berbeda nyata terhadap P1 dan P2, namun berbeda nyata dengan P3. Total BAL pada penelitian ini memiliki nilai relatif sama antar perlakuan. Hal ini disebabkan karena pH yang dihasilkan memiliki kadar yang asam tinggi, sehingga pengaruh total bakteri asam laktat yang dihasilkan semakin banyak ekstrak rosella yang diberikan sampai 30%, jumlah bakteri BAL menurun. Penurunan jumlah bakteri asam laktat akibat penambahan ekstrak bunga rosella menyebabkan terjadinya penghambatan pertumbuhan bakteri asam laktat oleh asam yang diproduksi, serta semakin banyak jumlah asam laktat yang terbentuk, sehingga pertumbuhan BAL terhambat atau berkurang. Menurut Rostinawati 2019 dan Sihombing 2013, penurunan jumlah bakteri asam laktat juga disebabkan oleh kandungan senyawa fenol, flavonoid, tannin, dan saponin pada ekstrak bunga rosella, yang salah satu diantaranya diduga sebagai zat antibakteri. Selanjutnya yaitu penutup. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian kualitas kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella Hibiscus sabdarifalin pada konsentrasi yang berbeda memberikan pengaruh, yaitu menurunkan pH, aktivitas antioksidan, dan total bakteri asam laktat, dan meningkatkan kadar protein. Perlakuan terbaik kefir dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella sebesar 10% karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Codex STAN 243-2003. Saran: perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui uji organoleptik terhadap kefir susu sapi dengan fortifikasi ekstrak bunga rosella untuk mengetahui kesukaan masyarakat terhadap minuman fungsional ini. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.